Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang kami muliakan, belajar ilmu fikih dengan ilmu tauhid ini tentu atau pasti ada perbedaannya. Di antara perbedaan-perbedaannya itu mungkin dalam mengartikan atau memaknai wajib. Wajib dalam ilmu fikih itu tidak sama pengertiannya wajib di dalam ilmu tauhid. Jangankan ilmu tauhid, ilmu hadis pun berbeda, ya. Ilmu usulul hadis atau mustalahul hadis. Nah, yang sering kita dengar itu pengertian fikih. Makanya mari yuk kita kenalan dengan ilmu tauhid. Kita kenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pelajari di sini adalah sifat 20. Sifat 20 maksudnya apa? 20 sifat yang wajib bagi Allah. Jadi wajib dalam ilmu fikih apa? Wajib dalam ilmu fikih itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, itu dalam ilmu fikih. Wajib dalam ilmu tauhid beda. Wajib dalam ilmu tauhid itu wajib bagi Allah, tidak memiliki perubahan. Jadi kalau berubah maka itu bukan Tuhan namanya. Jadi wajiblah. Kalau kita ini wajib tidak? Ini kita bahas dalam ilmu tauhid. Kita ini masuk kepada perkara jaiz. Jaiz itu apa? Jaiz itu artinya boleh. Boleh bagaimana? Boleh ada, boleh tidak ada. Dulu kita ada tidak? Dulu kita ada. Dulu kita tidak ada. Lalu kita ini diadakan. Makanya kita ini jaiz. Kita ini apa? Jaiz. Masuk kepada perkara-perkara yang boleh. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Nah, yang namanya Tuhan enggak begitu. Satu lagi diberikan contoh. Kita tuh awalnya muda. Dengan berjalannya waktu, maka kita menjadi tua. Berubah tidak? Berubah. Dari muda ke tua. Tuhan tidak begitu.
Jadi dari muda ke tua itu termasuk perkara jaiz. Nah, jaiz inilah kita nih, makhluk-makhluknya Allah itu jaiz. Ya, seperti manusia. Manusia itu awalnya muda, kemudian dengan perjalanannya waktu menjadi tua. Nah, Allah tidak semacam itu. Makanya wajib di sini, wajib bagi Allah itu ada. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki perubahan. Itu wajib. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kita pelajari di sini sifat yang kedua dalam kitab Tijaanud Darari, ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu, wa yajibu wajib fi haqqihi ta'ala dalam haknya Allah Ta'ala al-qidamu sifat qidam. Qidam secara bahasa dengan qidam yang dimaknai untuk Allah itu beda. Kalau qidam secara bahasa itu dapat kita artikan lama, dapat kita artikan tua, dapat kita artikan dahulu. Itu dalam kamus itu begitu. Hadza masjidun qadimun, ini masjid lama, qadim, masjid lama. Apakah lama ini layak kita maknai Allah, qidamnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan lama? Tidak layak. Makna lama ini kita sematkan kepada Allah, enggak layak. Kalau kita samakan qidam yang bermakna lama ini dengan Allah, berarti Allah itu sederajat dengan makhluknya. Allah itu tidak sederajat. Makanya untuk memaknai hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, memaknai hal-hal yang berkaitan dengan Allah, maka jangan dimaknai dengan makna-makna yang baru, makna-makna makhluk. Tidak boleh. Hadza rajulun qadimun, ini laki-laki tua. Qadim itu kan tua. Allah tua tidak? Allah tua tidak? Nah, kan wajib bagi Allah itu mempunyai sifat qidam. Wajib di situ tidak ada perubahan sama sekali. Allah itu mulai dari dulu sampai sekarang jadi tua. Tidak. Ya, tidak begitu. Jadi kalau secara bahasa qidam itu dapat dimaknai lama, dapat dimaknai tua, dapat dimaknai dahulu. Tiga ini, lama, tua, dahulu, tidak pantas dimaknai atau disematkan makna ini kepada Allah. Memang kita mengakui wajib bagi Allah itu mempunyai sifat qidam, tapi tiga makna yang kita artikan ini tak pantas. Lalu apa makna yang sebenarnya Pak Ustadz? Nah, makna yang sebenarnya wa maknahu annahu ta'ala la awwala lahu. Adapun maknanya qidam bagi Allah Ta'ala adalah la awwala lahu. Allah itu ada yang tidak memiliki permulaan. Makanya dalam apa namanya? Dalam Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Huwal awwalu artinya apa? Huwal awwalu artinya Allah itu maha awal yang tidak pernah ada permulaan. Wal akhiru, Allah itu maha akhir yang tidak pernah ada berkesudahan. Nah, itu maknanya qidam. Maknanya qidam
Jadi kalau misalnya kita maknai kidam itu, Allah itu dahulu. Dahulu mana? Dulu Nabi Adam dulu juga. Ya, makhluk-makhluk yang lain. Maka makna-makna makhluk, makna-makna yang pantas untuk makhluk ini tidak boleh dimaknai untuk Tuhan. Tidak boleh dimaknai untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Nah, inilah kita, makanya tadi Pak Haji mengatakan untuk membetulkan akidah kita. Makanya kenapa kita belajar ilmu tauhid? Supaya akidah kita ini tidak melenceng. Supaya akidah kita ini lurus. Ya. Akidah-akidah yang melenceng itu banyak ya, kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimah, macam-macam. Kenapa? Karena makna makhluk disematkannya kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah bertanya kepada seorang jariyah, fa'aina Allah, di mana Allah? Maka jariyah tadi mengatakan Allahu fis sama, Allah di. Jangan dimaknai makna makhluk untuk Tuhan. Makanya as-sama di situ ketika dimaknai langit, Allah itu di langit, maka langit itu bukan satu, langit itu 7. Di atas langit apakah ada lagi makhluk? Apakah ada lagi tempat? Ada. Di atas makhluk, di atas langit yang ke-7 itu ada namanya Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha itu ada namanya Arash. Di atas Arash ada namanya kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Nah, di atasnya kursi itu sebenarnya tak ada lagi nama, cuma dalam tafsir itu dijelaskan raf-raf. Raf-raf, ya. Tak ada makhluk sama sekali di sana. Lalu malaikat Jibril pun mengundur diri, ya Rasulullah, aku tak mampu melanjutkan perjalanan ini. Seandainya aku melanjutkan perjalanan ini, badanku hangus terbakar. Makanya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah. Nah, ini bukan sebagai dalil di situ tempatnya Allah. Maka kalau kita menempatkan Allah di situ, berarti Allah itu butuh kepada tempat. Nah, Allah kok butuh kepada tempat? Yang namanya Tuhan itu tidak butuh kepada sesiapapun, termasuk tempat. Tempat itu adalah makhluknya Allah. Yang menciptakan tempat siapa? Allah. Nah, sebelum ada seluruh makhluk, sebelum adanya tempat, termasuk tempat, sebelum adanya tempat, Allah itu ada apa tidak? Kalau Allah itu ada sebelum adanya tempat, kenapa Allah butuh kepada tempat? Nah, makanya kita belajar ilmu tauhid ini untuk membetulkan akidah kita, untuk membetulkan pemahaman kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya Jariyah itu mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang kita bacakan tadi, Allahu fis sama, itu as-sama, para ulama menjelaskan ismun, nama 5 bagi sesuatu Allah yang tinggi. Makanya kalau Jariyah itu mengatakan Allahu fis sama, Allah itu maha tinggi yang tidak ada sesiapa yang bisa menjangkaunya. Itu arti yang layak bagi Allah. Maka kalau misalnya kita artikan Allah itu di langit,
Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Di mana Allah? Apakah Allah itu bersama-sama dengan para nabi tadi? Nah, inilah yang kita luruskan, Bapak Ibu. Yang kita luruskan. Bahkan dalam tafsir itu mengatakan, ya kan, al-muradu, maksud yang sebenarnya, al-muradu bihadzal makan, maksud yang sebenarnya dengan tempat bertemunya Allah dengan Rasulullah, ya, dalam memberikan salat yang 50 waktu itu bukan menunjukkan bahwa di situ tempatnya Allah. Bahkan dijelaskan wa ja'alallahu hadzal makan mahallan li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan tempat itu adalah untuk tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diajaklah Nabi Muhammad atau diangkatlah Nabi Muhammad ke tempat yang paling tinggi untuk menjelaskan bahwa makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya dari sekian makhluk adalah Rasulullah. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutan engkau wahai Muhammad setinggi-tingginya. Jadi itu bukan tempat Allah, tapi itu adalah tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya kita betulkan. Jadi tidak layak makna-makna makhluk itu disematkan kepada Tuhan, tidak layak. Lagipun bertentangan juga dengan ayat-ayat yang lain, ya kan? Dalam Quran surah Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa adapun dia ma'akum bersama kalian aynama kuntum, di mana saja kalian berada. Nah, ayat ini ayat Al-Quran juga, dan Allah menjelaskan Allah bersama kalian. Bersama siapa? Bersama kita, hamba-hamba Allah. Bersama manusia nih, kita nih manusia. Allah dalam ayat ini Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4 mengatakan Allah tidak di langit, tetapi Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Makanya makna-makna yang makhluk ini tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita belajar ilmu tauhid. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna qidam? Makna qidam tadi kalau secara bahasa bisa lama, bisa dahulu, bisa tua, ya. Nah, yang kita artikan tadi ini semuanya tak layak bagi Allah. Lalu makna qidam yang layak bagi Allah apa? La awwala lahu, Allah itu tidak berawal sama sekali. Kalau kita ini berawal mulai dari bayi, atau mulai dari air mani, atau berjumpanya ayah ibu kita, bermula, ada permulaan. Lalu Allah tuh mula-mulanya mana? Tidak ada. Makanya itulah sifat Allah yang kedua yang wajib bagi Allah adalah al-qidam. Al-qidam itu la awwala lahu, yang tidak memiliki permulaan. Asal muasal Allah itu apa? Bagaimana permulaannya? Kalau kita ini ada mula-mulanya begini, akhirnya begini. Yang namanya Tuhan itu tidak ada yang mengadakannya, tidak ada yang menciptakannya, tidak ada berproses. Yang nama Tuhan itu tidak berproses. Yang namanya makhluk baru berproses. Maka wajib bagi Allah, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Maka wajib bagi Allah itu mempunyai sifat qidam. Sifat apa? Wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu, bahwasanya Allah itu tidak ada permulaan sama sekali. Bagaimana prosesnya? Tidak ada. Ya.
Artinya apa? Lam yusbik wujuduhu ta'ala adamun. Jadi bukan Allah itu mula tidak ada menjadi ada, bukan. Tidak seperti kita. Kalau dulu tak ada lalu diadakan, itu namanya hudus. Macam kita nih, dulu kita ada tidak? Tidak ada. Lalu diadakan, makanya itu hudus. Hudus itu apa Pak Ustadz? Hudus itu artinya baru. Jadi setiap perkara-perkara yang tidak ada, awalnya tidak ada, lalu diadakan, namanya hudus. Apa? Hudus. Hudus itu artinya baru. Kalau lebih menghemat pencernaan kita, mencernakan pemikiran kita, kepala kita, hudus itu makhluk. Jadi sesuatu yang tadinya tidak ada lalu diadakan, itu namanya makhluk. Nah, itulah. Dulu surga ada tidak? Tidak ada, diadakan. Berarti surga makhluk. Dulu neraka ada tidak? Tidak ada. Lalu diadakan, berarti makhluk. Dulu kita ada tidak? Tidak ada. Lalu diadakan, berarti makhluk. Nah, sesuatu yang tidak ada lalu diadakan, itu namanya hudus atau makhluk. Nah, pasti kalau sudah diadakan berarti ada yang mengadakan. Itulah Allah. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qidamu, wajib bagi Allah Ta'ala mempunyai sifat qidam. Wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu, makna untuk Allah yang layak bagi Allah, la awwala lahu, Allah itu tidak berawal sama sekali, tidak ada berproses seperti makhluk-makhluk yang lain. Lam yusbik wujuduhu ta'ala adamun, yang keberadaannya itu tidak diawali dengan tidak ada, baru ada. Nah, itu makhluk. Kalau Allah itu keberadaannya itu tidak diawali dari tidak ada, tidak. Paham ya? Nah, ini belajar ilmu tauhid. Lalu apa lawan daripada sifat qidam? Lawan daripada sifat qidam adalah hudus. Apa artinya hudus? Hudus itu kalau secara bahasa artinya adalah baru. Kalau yang diterangkan dalam kitab ini, hudus itu al-wujudu ba'da adamin, keberadaannya ada dari tidak ada. Nah, jadi hudus, sesuatu wujud, sesuatu itu wujud, sesuatu itu ada, yang berawal dari tidak ada, namanya hudus, makhluk. Dulu kita tak ada lalu diadakan hudus. Dulu surga tak ada lalu diadakan ada, hudus. Dulu neraka tak ada lalu diadakan hudus. Nah, Allah itu tidak begitu, ya. Wa dalilu ala zalika, adapun dalil yang demikian itu, wa kaifiyatu iqamatid dalili ala wujubil qidam, bagaimana cara menegakkan dalil atas wajibnya sifat qidam lahu ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Nah, caranya nih, kalau kita dengar keterangan-keterangan ulama nih, caranya tuh berandai-andai katanya. Gimana? Andai-andai itu ada dua. Ada andai-andai yang sama sekali tidak mungkin terjadi. Ada andai-andai yang pasti terjadi. Nah, contoh, seandainya aku jadi nabi,
Mungkin tak terjadi? Tak mungkin terjadi, betul? Tak mungkin. Kita nih yang duduk di sini berandai-andai, cobalah saya jadi nabi, jadi rasul. Bisa? Nggak bisa. Nggak ada kesempatan. Ya, yang namanya nabi itu sudah pilihan Allah. Ya, sudah di Lauh Mahfuz, di alam ruh itu sudah ditentukan siapa orang-orangnya. Ya, bahkan belum ada sama sekali, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berandai begini, berandai-andai kita nih, seandainya aku jadi presiden, mungkin enggak? Bisa enggak? Mungkin. Seandainya aku jadi presiden, mungkin kan? Mungkin saja. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya dalil sifat qidam bagi Allah yang maknanya la awala lahu, yang tidak ada awal bagi Allah itu, bagaimana cara pendalilannya? Antakula laulam yakun qadiman lakana hadisan. Jadi mengandaikan kalau seandainya Allah itu tidak qadim, tidak sifat qidam, berarti Allah itu hudus, hadisan, baru, ya. Nah, jadi nggak ada dua pilihan di tengah-tengah, tidak ada tiga pilihan. Apakah qidam, apakah hudus? Tengah-tengah ini apa? Nggak ada pilihan. Jadi pilihannya ini cuma dua saja. Allah ini bersifat qidam kah? Atau Allah ini bersifat hudus kah? Nah, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memiliki sifat qidam, berarti Allah itu bersifat hudus, baru, ya kan? Karena tidak ada pilihan lagi di antara keduanya. Di sini idzla wasitatan bainahuma, tidak ada pilihan di tengah-tengah ini, nggak ada pilihan, ya. Apakah dia qidam, apakah dia hudus? Lakin kaunuhu hadisan muhal. Akan tetapi Allah itu bersifat hudus, bersifat baru, bersifat makhluk, itu muhal, mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Ya. Yang hadis-hadis hadasa baru itu kuat apa lemah? Contohnya yang baru-baru ini kan mulai dari tidak ada lalu diadakan. Mampu dah Allah meniadakannya lagi. Contohnya manusia nih, dulu kan bapak ini tak ada, ibu-ibu tak ada, lalu diadakan oleh Allah. Lalu mampu dah Allah meniadakan bapak-bapak dan ibu-ibu? Mampu dah? Mampu. Berarti setiap yang baru hudus itu lemah. Matahari dulu ada enggak? Matahari dulu ada tidak? Tidak ada. Lalu diadakan. Mampu dah Allah melenyapkan matahari? Mampu. Mampu. Ya. Nah, yang semua yang dari tidak ada menjadi ada itu namanya hudus. Setiap yang hudus, setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lemah semua. Sedangkan Allah itu tidak lemah. Maka sifat Allah, kalau Allah itu disifati dengan sifat hudus, sifat baru, sifat makhluk, maka ini mustahil. Kenapa? Sudah ada buktinya. Itu matahari. Siapa yang hari ini bisa membuat matahari seperti Allah buat? Cina buat matahari tidak mampu menandingi. Hah? 1 menit cuma itu. Kata Pak Haji, 1 menit. Berapa biayanya? Tengok, Allah sudah berapa ribuan tahun, jutaan tahun tuh cipta matahari itu. Tengok, Allah menciptakan langit nih. Ini kan menunjukkan kekuatan kemampuan Allah tanpa tiang. Ada tak hari ini arsitek-arsitek, ya ilmuwan-ilmuwan
yang bisa bangun atap tanpa tiang. Ini bertiang. Tapi Allah Subhanahu wa taala membikin langit itu tanpa tiang. Ada enggak? Itu kan menunjukkan kekuatan Allah, kehebatan Allah. Bumi ini juga, belum lagi planet-planet, galaksi-galaksi, bintang-bintang, atmosfer. Mampu tak Allah Subhanahu wa taala menciptakan? Itu dah ada buktinya. Nah, kalau Allah itu bersifat hadisan, Allah itu bersifat baru, bersifat makhluk, muhal, mustahil, karena sudah ada buktinya. Langit nih tengok, berarti itu Allah mampu membuat langit, Allah mampu membuat matahari, membuat bulan. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki sifat hudus. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat qidam. Wajib bagi Allah memiliki sifat qidam. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa kami mengatakan semacam itu? Karena yang namanya hudus itu lemah semuanya. Langit lemah tak? Matahari lemah tak? Bulan lemah tidak? Nah, kenapa kami bilang lemah? Suatu saat akan dilenyapkan oleh Allah. Akan dilenyapkan enggak nih langit, bintang, rembulan, planet-planet, semuanya akan ditiadakan oleh Allah. Mampu Allah mengadakan, mampu pula Allah meniadakan. Nah, mustahil bagi Allah itu punya sifat hudus. Yang sifat hudus itu lemah, titik. Ya. Li'annahu law kana hadisan lahtaju ila muhdas. Kalau Allah itu bersifat hadisan, bersifat hudus, bersifat baru, maka pasti Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada yang mengadakannya. Ini muhal juga, ini muhal. Kita ini butuh tidak dengan orang lain? Butuh. Allah tuh butuh tidak dengan makhluknya? Tidak butuh. Kalau kita ini butuh, apalagi mak-mak, nak beli garam nak, ya kan? Butuh tidak dengan pertolongan orang lain? Butuh. Allah itu tidak butuh dengan segala sesuatu apapun. Li'anna kulla hadithin la budda lahu man muhdas. Karena setiap yang baru, mau tidak mau, pasti memiliki yang mengada-adakannya. Muhdas itu artinya mengada-adakan, Pak. Mengadakan baru itu arti muhdas. Jadi kalau muhdas itu apa? Diada-adakan, dari tidak ada menjadi ada. Nah, setelah ada, nah maka yang ada ini pasti butuh. Kita butuh matahari, betul. Kita butuh hujan, kita butuh kehangatan, kita butuh api, kita butuh air. Itu butuh. Tapi Allah apakah butuh dengan air? Apakah Allah butuh dengan api? Butuh dengan kehangatan dan lain sebagainya? Tidak butuh. Maka setiap yang baru itu pasti membutuhkan kepada yang mengadakannya. Nah, kita ini butuh kepada Allah. Yang mengadakan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah itu diadakan, maka Allah pasti akan butuh kepada yang mengadakannya. Ya. Walau hudisa binafsihi, kalau Allah itu mengadakan dirinya sendiri. Nah, ini juga tidak boleh disematkan pada Allah. Kalau Allah itu menjadikan dirinya sendiri, lazima ijtima'ul naqidaini, maka akan terkumpullah dua sifat, wahuma al-musawah warijahan. Maka dua sifat itu dua sifat yang sama, dua sifat yang kuat. Tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin terjadi bagi Allah. Walakin huwa ay ihtiyajuhu ta'ala ila muhdasi muhal.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala butuh kepada yang lain itu juga mustahil. Idlau ihtaju ila muhditsin yahtaju muhdatsatu ila muhdas aidon. Jadi kalau misalnya Allah tuh diadakan, pasti dia butuh kepada yang mengadakannya pun akan butuh kepada yang mengadakannya lagi, yang mengadakannya pun butuh kepada mengadakannya lagi. Di seperti mata rantai yang tidak ada putus-putusnya. Allah tidak semacam itu. Falazima ad-daur wa tasalsul. Jadi ada mata rantai yang tidak pernah ada putus-putusnya, wahwa muhalani, maka yang semacam itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Balik kita lagi kepada sifat qidam. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat qidam. Sifat qidam itu apa? La awwala lahu. Allah itu tidak ada permulaan sama sekali. Jadi kalau Allah itu tidak ada permulaan sama sekali, tidak ada yang mengadakan Allah, tidak ada yang menciptakan Allah. Yang menciptakan seluruh benda-benda ini, seluruh makhluk ini jagat raya ini adalah Allah. Sebelumnya ada, yang ada hanya Allah. Nah, adanya Allah itu tidak ada permulaan sama sekali. Tidak ada proses sama sekali. Nah, inilah sifat qidam, Bapak Ibu. Ya, sifat qidam. Jadi qidam di sini ada arti bahasa, ada arti yang layak bagi Allah. Kalau arti secara bahasa dahulu Allah itu dulu tidak layak. Allah itu lama tidak layak juga. Yang layak bagi Allah qidam yang diartikan la awwala lahu. Allah itu maha awal yang tidak pernah ada permulaan. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Aku kaji Allah bukan. Ini harus sering-sering sering-sering ditakror. Biar kenal kita dengan Allah, itu satu. Yang kedua, jazbah roghibah kita beda ya. Kalau kita ngaji fikih dengan ngaji ini beda nih. Beda. Apalagi nanti untuk berdakwah kebesaran Allah, luar biasa. Sifat qidam itu baru sifat qidam. Ya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Rangkuman yang dapat kita ambil dari sifat qidam yang kita pelajari pagi ini. Yang pertama, apa makna itu? Lafadznya sama tapi maknanya beda. Betul. Lafadznya sama qidam. Nah, kalau misalnya untuk Tuhan, maka tak layak makna-makna makhluk itu kita sematkan kepada Allah. Ya. Untuk Tuhan itu tak layak kita sematkan makna-makna makhluk. Itu pelajaran yang pertama. Ya. Qidam. Yang kedua, qidam yang disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu la awwala lahu, yang tidak ada permulaan sama sekali. Ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha awal yang tidak pernah ada permulaan. Tidak ada yang mengadakan Allah, tapi Allah lah yang mengadakan segala sesuatu. Mungkin cukup itu 3 aja. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengembangkannya daripada sifat qidam yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing ya pemahaman kita dengan pemahaman yang baik, tauhid kita dengan tauhid yang baik. Nah, supaya kita ini tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan perkara-perkara yang baru. Demikian saja Bapak Ibu.